Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada acara Ikat Janji pada hari ini, dan sekaligus firman Tuhan yang menjadi penuntun hidup dan kehidupan dari keluarga yang akan dipersatukan Kristus Yesus. Agusto dan Saudari Ruth, dikutip dari 1 Tesalonik 5 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Demikian firman Tuhan. Banyak orang ketika hendak memasuki suasana pernikahan yang ada di dalam benak dan di dalam kepalanya adalah berbagai mimpi. Membayangkan proses perjalanan pernikahan itu begitu luar biasa indah dan manis. Bahkan mungkin sama seperti yang ada di film-film tertentu atau sinetron. Tetapi ketika cincin itu melingkar di jari, realita itu datang tanpa basa-basi. Memang ada cinta yang datang karena wajah, karena harta, karena juga pencapaian. Tetapi di zaman sekarang pasti masih adalah cinta yang hadir tanpa hitung-hitungan, alias tanpa syarat atau tanpa kalau atau tanpa tapi. Saudara-saudara, inilah cinta yang paling langka. Cinta model seperti ini, dia tidak pernah peduli seberapa seringnya dia jatuh, baik si laki-laki maupun si perempuan, baik suami maupun istri. Dan dia tidak pernah peduli seberapa kusutnya masa lalu dari kedua belah pihak, atau seberapa hancurnya penampilan kita ketika kita memasuki hidup dalam suasana tersulit dalam kehidupan rumah tangga itu sendiri. Karena dia akan tetap ada dan akan tetap mendekap, memeluk dalam suasana dan kondisi yang bagaimanapun. Untuk kalian berdua, bisakah kalian memulai itu dari diri sendiri? Lakukan itu. Jangan menuntut dulu. Siapa dan bagaimana dia,
kelak dekap. Dan jangan pernah menuntut. Syarat itu hanya basa-basi. Ketika saya mencari jodoh di usia 25 tahun, yang saya genggam adalah kriteria. Harus seperti ini, harus seperti ini, harus seperti ini, harus seperti ini. Ketika saya berusia 35 tahun, saya belum mendapatkan jodoh. Kriteria itu saya buka. Lalu saya seleksi. Yang dulunya 100 kriteria menjadi 50 kriteria. Setelah saya berumur 45 tahun, saya juga tidak mendapatkan jodoh. Kriteria itu semua saya buang. Dan saya menyimpulkan, bukan kriteria yang menjadi ukuran. Siapakah orang lain yang berkenan hadir terhadap diriku, terhadap kehidupanku, dengan segala sesuatu masa lalunya. Dan aku menerima dia bukan melalui kesempurnaanku, tapi aku akan menerima dia dengan kelemahanku. Sehingga bisa berjalan bersama. Dan itu akan menjadi kuat. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, tidak ada yang lebih menyakitkan dan melelahkan daripada hidup satu rumah di bawah satu atap dengan seseorang yang dulunya kita cintai. Satu rumah, satu atap, tapi beda dinding. Alias sekarang dia hanya meninggalkan rasa muak dan benci. Mereka masih berbagi ruang makan, tetapi sudah lama tidak berbagi cerita. Masih berbagi kasur, tapi sudah lama tidak saling menyentuh hati. Banyak sekarang keluarga mengalami seperti ini. Banyak pada saat ini bertahan bukan lagi karena cinta, tetapi karena alasan yang membuat kaki terikat oleh budaya. Apalagi halak kita Batak. Maila dohita molo sirang boruta. Maila dohita molo sirang anakta. Terikat karena anak. Padita nami hola dada nakonda mahuida anggo mangida pangalahon yoddo naso harumate ni anon. Ada banyak. Terikat karena finansial, terikat karena tekanan keluarga, dan takut dicap gagal. Tetapi jarang kita menyadari bahwa setiap hari yang dihabiskan oleh orang-orang suami istri yang mengalami hal seperti ini, sebenarnya dirinya sedang memperkenankan jiwanya secara pelan-pelan memasuki kematian. Bapak Ibu saudara-saudara, banyak luka yang tidak terlihat. Songonedei terseat alai dan marmudar. Kebencian yang terpendam menggerogoti, dan itu tanpa teriakan. Sakit, sangat menyakitkan. Kalau kita merasa sakit berteriak, itu ada kepuasan. Tapi ketika hidup seorang wanita di atap yang sama, di kasur yang sama, tetapi beda dinding, tidak pernah lagi bercerita tentang hati, dia akan menjalani semua pergumulannya dengan diam, tanpa teriakan. Tidak ada benturan fisik,
Tetapi rasa benci menghabiskan energimu. Ini keadaan atau situasi menunggu tanpa harapan. Dan paling menjadikan anak-anak menjadi saksi sunyi. Bapak Ibu saudara-saudara, memungkinkan terjadi kepada keluarga-keluarga muda saat ini seperti ini, memungkinkan. Itu yang mau kalian hadapi. Siap. Itu yang menjadi persoalan. Menikah itu menyangkut soal komitmen. Kriteria itu hanya sekilas. Standar yang ada pada diri kita hanya sekilas. Tapi ketika cincin itu melingkar di jari, semuanya menjadi datang secara basa-basi. Menikah itu bukan senantiasa diperhadapkan dengan suasana kebahagiaan, tapi justru kita dituntut pribadi, lepas pribadi, suami dan istri mampu menjadikan dirinya menjadi bagian daripada pasangannya yang tidak menghakimi, menghukumi, tapi dia mampu menerima kenyataan yang ada. Menikah bukan memadukan dua insan yang berbeda untuk berusaha menghilangkan perbedaan yang ada, tetapi menikah adalah perpaduan dua insan yang berbeda untuk mampu menyikapi, mengakomodir perbedaan yang ada. Menikah bukan untuk menuntut kesempurnaan dari seorang pasangan, tetapi kita berpasangan kepada orang lain. Tuhan tahu hanya kita yang mampu menerima kelemahan dari pasangan kita, sehingga oleh kesempurnaan kita, kita menyempurnakan dirinya oleh ketidaksempurnaannya. Bahayanya ketika kelemahan itu diperjualbelikan. Oleh siapa? Oleh laki-laki itu ke wanita lain, atau oleh perempuan itu kepada laki-laki lain. Saya tidak akan membahas bagaimana estafet keberlangsungan daripada rumah tangga itu dihadapi. Biarlah pendeta di sana yang membimbing kalian menyangkut soal pernikahan itu. Tapi saya kutip dari sebuah ritme, dinamika daripada pernikahan itu, yaitu adalah apakah yang terjadi 5 tahun pertama masa pernikahan. 5 tahun pertama adalah masa paling rapuh. Bukan karena cinta telah menghilang, tetapi karena hidup menuntut kedewasaan yang tidak pernah diajarkan di sekolah. Bahkan dari bapak itu nggak kau terima. Ijazahmu S2, S3 atau S apapun itu nggak berlaku kemari. Nggak berlaku. Untuk itu 5 tahun pertama adalah masa paling rapuh, karena ada beberapa ujian yang diperhadapkan dengan masa 5 tahun pertama. Apakah itu? Yang pertama adalah ujian ekonomi. Suami mungkin bisa merasa tertekan karena harus menjadi tulang punggung keluarga. Istri kecewa karena tidak semewah yang diharapkan. Kau bilang kau anak orang kaya, kok begini, kok seperti ini. Apalagi keluarga itu diperhadapkan dengan apa? Ketidakdewasaan dalam memanage ekonomi, cicilan, kredit. Diunak sudah kredit bereda? Enggak usah semua dikredit. Kira nama rangan-rangan di mana? Dengar khotbah itu dia seperti iya ya, mungkin dia pergi ke alam lain gitu. Apalagi keluarga itu diperhadapkan dengan apa? Cicilan biaya hidup, kebutuhan anak-anak yang sebelumnya menjadi perbincangan yang manis berubah menjadi perbincangan darurat. Ay hurip pudak songonon. Ngahurok kotuho, tolu magelek tabain. Opi itu.
Gimana mau membiayai ini semua? Perlu strategi planning. Strategi planning untuk aset. Strategi planning untuk mendidik anak perlu. Saya pernah membaca buku psikologis. Setiap orang tua, jangan pernah coba-coba mendekatkan dirimu kepada anakmu di luar daripada umur 7 tahun. Karena masa yang tepat dan strategis bagi seorang ayah, bagi seorang ibu, mendekatkan diri kepada anak adalah 0 tahun sampai dengan 7 tahun. Kalian harus mikir. Jangan kasih pembantu dulu. Kalau sudah lewat dari 7 tahun, mau 1 hari dia sama pembantu, nggak masalah. Tapi ketika engkau berhasil menempatkan dirimu siapa kau terhadap anak-anakmu, 0 tahun sampai 7 tahun, sampai mati pun kau akan menjadi teman dekatnya. Dan itu berhasil saya buktikan. Jadi harus ada strategi planning. Jangan kau berpikir menambah asetmu setelah anakmu kuliah. Nggak mungkin. Ketika TK sampai SMA, bekali asetmu. Walaupun sudah ada aset yang ada sekarang. Yang kedua dikatakan masa pertama 5 tahun itu akan terjadi benturan karakter yang tidak tampak saat pacaran. Nah ini, jadi kalau kalian bilang, kalau pendeta bertanya, kau kenal dengan dia? Nggak mungkin lah, Mang. Saya nggak kenal dengan dia, maka saya mau ke dia. Itu sandiwara. Tapi kau juga bersandiwara sama dia. Kalian sama-sama bersandiwara dalam masa pacaran itu. Berapa tahun pun kalian pacaran. Saat pacaran kita hanya melihat sisi terbaik dari calon pasangan kita. Tetapi setelah hidup selama 24 jam sehari, setelah menikah, membuka semua sisi. Termasuk kebiasaan kecil yang dulunya lucu, tetapi saat ini menjadi mengganggu. Dari cara makan, cara duduk, cara tidur, semua jadi bisa memicu pertengkaran. Jika tidak ini dibicarakan, diterima secara dewasa, kau tunjangkan dia dari rumah. Sebenarnya pertengkaran kita di rumah yang paling sering itu berawal dari mana? Kalau kita jujur, berawal dari hal kecil. Kau merokok, puntung rokokmu asik di sini aja kau buat. Memang kau pikir nggak capek membersihkan rumah ini? Hal kecil kebanyakan, bukan hal-hal yang besar. Disinilah bagaimana kolaborasi dari kedua karakter itu bisa diuji. Tapi semua itu akan terlalui dengan apa? Cinta kasih itu. Siapapun dia, belajarlah memandang dia. Ketika jam 9 malam, kalian bertengkar siang hari, kau lihat dia tertidur ngorok di atas tempat tidur itu. Teh siro luakon. Bahasa maulono julu tu son. Pandangi dia seperti itu. Nggak nyangka aku seperti ini nih. Tapi ketika kau juga tidur, dihapusi mana Dorana? Gimana? Udah pilihan menjadi helanya permedan? Apa mau dibilang? Terimalah. Kemudian Bapak Ibu Saudara-saudara, di samping benturan karakter yang tidak tampak itu, ini perlu adanya campur tangan pihak lain. Nagodangan keluarga ni halak Kristen marbada hinor honni namar tangap pudi. Kalian berdua jangan pernah lakukan sesuatu di tengah-tengah rumah tangga ini tanpa keputusan bersama. Saya harus tegaskan itu. Baik apa yang mau kau kasih sama bapak, memang bapakmu itu. Begitu juga dia. Dia harus menyadari pasti lebih suka, kau lebih sayang dengan itu. Orang dirimu kok. Dia lebih sayang ke sana, orang dirinya kok. Kau harus menempatkan perasaanmu ketika dia mengatakan, bapak minta seperti ini, mami. Menurutmu gimana? Jangan kau yang putuskan. Kalau kau yang memutuskan, dia bisa terluka. Papa putuskanlah mana yang terbaik.
Walaupun dalam hatimu, begitu juga dia ke kau. Itu adalah balance. Banyak yang harus dipelajari. Kalau dia bertengkar sama itonya, jangan terlalu turut campur kau. Ada perkataan yang tidak baik dari dirimu, besok dia cakapan sama itonya itu, kau yang jelek. Itu tahe, tapulo naik do. Tapulo naik do nomor keluarga. Bisa saja kau mengucapkan kata-kata yang sangat kasar kepada itokmu itu. Kalau dia campur, pasti kau ingin dia bela. Itu racun. Karena apa? Karena kau dengan itokmu itu besok udah cakapan. Kami ini orang lain bro, yang datang nimbrung ke dalam walaupun diikat pernikahan. Nah, inilah pihak ketiga ini. Kadang masalah bukan hanya antara suami dan istri, tetapi juga keluarga besar, orang tua, mertua, atau saudara yang lain bisa memberikan masukan berujung kepada tekanan. Perlu membuat batasan tanpa memutus silaturahmi. Ruth, kau kan akan meninggalkan mama sama bapak. Yang dua ini orang tuamu, mulai dari sekarang. Kau akan dibawa orang ini, maka ganti bapak sama mama, yang dua ini. Jadi kalau begitu kau menganggap mereka, gak ada persoalan. Kau akan meninggalkan adikmu, kakakmu, gantinya siapa? Adik dan kakakmu yang dibawa oleh suamimu. Beres, nggak ada lagi masalah di situ. Kemudian perubahan yang bersifat prioritas dan berperan. Saat anak hadir, dan boy marsi hawalan, itu nggak tabu kan? Ketika kita baru kawin, baru menikah, gandengan tangan terus. Setelah anak hadir, siapa lagi mau digandeng? Nggak bisa lagi. Saat anak hadir, hal yang bersifat fokus bergeser. Istri mungkin merasa kewalahan mengurus rumah dan anak, sementara suami merasa terabaikan. Tak kolong berokam dia. Rindu suasana berdua, tak tahu bagaimana cara mengabaikannya, mengabulkannya. Masih hol ditikipa dua-dua. Rak marikat itu san, rak marikat itu son. Alai dungadong geleng dang boy be. HP masih hol amatai dipartikian padua-duai, masih hol inatai dipartikian padua-duai. Aledang diboto kedua belah pihak. Bagaimana mewujudkan itu? Yang terakhir, godaan emosional dan fisik. Bosan, lelah, merasa tidak dihargai, bisa membuka celah untuk godaan dari luar. Kadang bukan niat untuk mengkhianati, tetapi ingin merasa dihormati dan dihargai. Dalam situasi seperti inilah komitmen dan kesetiaan diuji habis-habisan. Untuk itu kalian berdua sejajar dengan firman tadi itu. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangun. Seperti yang memang kamu lakukan. Tidak ada inang, tidak ada mang rumah tangga yang tidak punya persoalan. Tidak ada rumah tangga yang tidak dihinggapi oleh perbedaan. Bahkan tidak ada rumah tangga yang tidak disertai oleh konflik, dan itu adalah dinamika. Rumah tangga itu adalah media pembelajaran bagi suami dan istri, dan tidak pernah menerima penghargaan, tamat menerima sertifikat. Tapi kita akan dibangun di situ. Tapi ingat, dalam proses pembangunan kalian dalam rumah tangga itu, Tuhan sayang sama kamu. Tuhan sayang sama kamu. Tuhan sayang sama kalian berdua. Makanya Tuhan mempersatukan kalian. Itu yang perlu. Jadi apapun persoalan yang ada di dalam rumah tangga itu, mandirilah dalam menghadapinya. Jangan sekali-sekali telepon. Jangan sekali-sekali ngadu. Komitmen kalian mulai sekarang. Apa persoalan? Selesaikan bersama. Supaya kalian dewasa. Gak usah ngadu-ngadu sama siapapun, gak usah ngadu-ngadu. Selesaikan bersama. Untuk itu, kalian akan menjadi terbangun, saling menasihati. Dan kalian akan menjadi keluarga yang terbangun.
Ukuran kebahagiaan keluarga tidak diukur apakah pernah mereka bertengkar atau tidak. Apakah suami pernah salah, apakah istri pernah salah. Siapa yang duluan sampai, siapa yang duluan kaya, siapa yang duluan menjadi ini. Bukan itu ukuran keberhasilan keluarga. Tetapi ukuran keberhasilan keluarga, tahu kalian, ketika mereka bisa dewasa menyelesaikan persoalannya. Amin. Kita berdoa.